Sejak kecil, Xiao ini alergi terhadap wanita. Meskipun gadis itu menjelajahi tubuhnya dari atas sampai bawah, dia tidak menunjukkan reaksi alergi sedikit pun. Namun, hanya sentuhan ringan dari sekretaris wanita baru sudah membuatnya pusing. Ini membuat Xiao langsung merasa bahwa gadis itu adalah orang yang dia cari. Tanpa dia ketahui, gadis itu hanya mencari bekas luka di tubuh Xiao. Ternyata gadis itu hanya perlu berciuman dengan orang lain. Dia bisa meramalkan masa depannya. Awalnya dia juga tidak percaya itu benar. Namun setelah beberapa kali verifikasi, dia terpaksa percaya bahwa dia memiliki kemampuan itu. Segera akan hujan. Hari ini cerah sekali. Sakit ya? Hari itu dia dan Xiao tanpa sengaja berciuman. Gadis itu langsung melihat bayangan dirinya sendiri dalam kehidupan Xiao. Dan dia juga mengetahui bahwa Xiao memiliki bekas luka sepanjang 2 meter di punggungnya. Namun hari ini, gadis itu memberikan Xiao pakaian. Namun tidak melihat bekas luka di punggungnya. Untuk membuktikan prediksinya sendiri. Adegan awal terjadi. Sedikit yang saya tahu bahwa bekas luka ini tertinggal setelah Presiden mencoba menyelamatkan dirinya sendiri. Gadis itu meminta maaf. Tetap bersama Presiden untuk merawatnya. Melihat Presiden tidur, wanita itu ingin memiliki ciuman lain. Konfirmasikan apakah Presiden adalah masa depannya. Tapi saat ini, Presiden Direktur sudah bangun. Xiaoran, apakah kau menyukaiku? Aku benar-benar menolak hubungan asmara di kantor. Kalau kau tidak menyukaiku, kenapa kau menciumku? Gadis itu, untuk membuktikan dirinya, lalu mengatakan kepada Presiden Direktur bahwa dia hanya perlu berciuman dengan orang lain. Maka dia akan memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Pernyataan yang tidak masuk akal seperti itu. Presiden pasti tidak akan percaya. Kau juga tahu tentang masa depan, kan? Tentu saja, asalkan aku pernah mencium seseorang, HMPH. Aku bisa mendapatkan masa depannya. Baiklah, kalau begitu ceritakan padaku apa lagi yang telah kita lakukan di masa depan. Lupa. Kalau tidak, biar aku bantu kau mengingat. Namun Xiao dan gadis itu berciuman selama beberapa jam. Justru membuatnya kehilangan jati diri. Gadis itu terbangun dari tidurnya. Apa benar dia sudah tidur bersama gadis itu? Apakah dia mabuk atau tidak? Aku benar-benar menyerah. Sungguh menyebalkan. Kau sudah bangun. Setelah minum aku. Kemarin. Tidak seperti itu. Tadi malam kau benar-benar membuatku lelah. Terlepas dari apa yang terjadi. Bisakah kau memaafkanku dan menganggapnya tidak pernah terjadi? Tidak bisa. Baiklah, kalau begitu akan kukatakan langsung. Kemarin malam, apa aku tidur denganmu? Perlu kukatakan sebelumnya. Aku ini perempuan murahan. Aku tidak akan bertanggung jawab padamu. Bukankah kau bisa melihat masa depan? Kau tidak tahu apa yang terjadi kemarin malam? Memang aku bisa melihat masa depan. Tapi bukan masa lalu, HMPH. Su Xiaoran. Jika kau menyukaiku, mengapa kau membuat masalah sebesar ini? Kau pikir aku sudah menipumu, ya? Maka apa yang kukatakan sebelumnya sama sekali tidak kau percayai. Aku bisa percaya. Tapi kau harus membuktikannya padaku. Bahwa apa yang kau katakan itu benar. Ayo. Karena tidak percaya pada Xiao. Gadis itu mencium punggung tangan Xiao. Lalu mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Kau akan mengalami insomnia karena cemas. Kau akan pergi ke dokter. Dokter akan memberikanmu 2 botol melatonin. Agar kau tetap merasa senang. Kita berdua pergi ke tepi danau. Benar saja. Malam harinya, Presiden benar-benar tidak bisa tidur semalaman. Maka keesokan harinya ia datang ke rumah sakit untuk memeriksanya. Anda mengalami insomnia karena kecemasan. Saya akan meresepkan 2 botol melatonin untuk Anda. Jaga agar suasana hati Anda tetap baik. Jika gejalanya tidak membaik, datanglah kembali menemui saya. Dokter, apa tadi yang dokter katakan? Jika gejalanya tidak membaik, datanglah kembali kepadaku. Ulang kalimat sebelumnya. Kamu mengalami insomnia karena kecemasan. Saya akan meresepkan 2 botol melatonin untukmu. Jagalah agar suasana hatimu tetap menyenangkan. Kamu akan mengalami insomnia karena kecemasan. Pergilah menemui dokter. Dokter memberikanmu 2 botol melatonin. Agar suasana hatimu tetap baik. Jadi, yang kau katakan semuanya benar. Insomnia. Aku insomnia. Dokter memberi saya obat penenang. Kau bilang kita akan bersama di tepi danau. Kita juga datang. Jadi ramalanmu semuanya benar? Benar atau tidaknya sebenarnya tidak terlalu penting. Yang penting, kamu mengatakan kita akan bersama, dan itu benar. Tapi semua masa depan yang kulihat sebelumnya sudah terjadi. Dan kita tidak memiliki hubungan apapun.
Sebelumnya, hidupku seperti air putih. Tapi kehadiranmu seperti menambahkan sebutir gula ke dalamnya. Senyummu yang tak terduga telah menghangatkan seluruh duniaku. Aku tidak pandai bicara. Tapi tentang perasaan suka, aku tak bisa menyembunyikannya. Apa ini? Malam itu kita tidak melakukan apapun. Jadi, apa yang kau katakan tentang masa depan kita, itu juga tidak terjadi. Lalu sebenarnya apa hubunganmu dengan Nona Lin? Dari sudut pandang keluarga kita berdua. Tapi aku dan dia bersih. Di hatimu hanya ada kita. Bersama-sama saja. Makan minum teh sore di rumah. Ah. Kau bawa aku ke sini untuk apa? Aku sebelumnya melihat beberapa gambar. Gambar apa? Sekarang kita akan melakukan pemeriksaan kesehatan menyeluruh. Dokter, apakah dia menderita penyakit serius? Ah, tidak apa-apa. Silakan, sampaikan saja. Kami akan bekerja sama secara aktif untuk pengobatannya. Semua hasil pemeriksaan kesehatan Tuan Gu normal. Dia bahkan lebih sehat daripada orang biasa. Apakah Anda sudah memeriksa dengan teliti? Benar-benar tidak ada masalah? Maksudku ya. Bagaimana jika dia memiliki sesuatu, kondisi umum yang tidak bisa dia deteksi sendiri? Iya. Xiaoran, alat apa yang bisa aku gunakan? Bukan itu maksudku. Dengarkan aku menjelaskannya. Kau tidak tahu apakah aku punya privasi atau tidak. Kakak. Kalau begitu aku pergi mengantar berkasnya. Hei, kamu ngapain? Hati-hati di perusahaan ini. Ini perusahaan saya sendiri. Dan urusan saya menandatangani dokumen dengan pacar saya sendiri. Siapa yang peduli? Perhatikan saja pekerjaanmu. Jangan gerakan jarimu. Mhahaha. Kak Yu. Kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Tuan Gu, aku masih ada pekerjaan. Aku pergi dulu. Xiaoran, malam ini aku ingin makan hotpot di rumah. Aku akan membelinya untukmu. Bajingan ini bahkan bertemu kakakku secara kebetulan. Kau baru saja datang. Akhir-akhir ini tidak begadang lagi. Kenapa masih mimisan? Semua pemeriksaan kesehatan Tuan Gu normal. Dia bahkan lebih sehat dari orang biasa. Kesehatannya diperkirakan baik. Yang paling sakit bukanlah dia, tapi aku. Dokter, saya tidak apa-apa, kan? Ini tumor ganas. Saya sarankan Anda segera dirawat inap. Jika kondisinya buruk, mungkin hanya tersisa 3 bulan. Shen Jie memang suka bercanda. Bisa melihat masa depan orang lain bagaimanapun juga. Aku bahkan tidak tahu kalau aku sendiri sakit. Halo. Xiaoran, aku sudah membeli banyak bahan makanan. Panaskan air di rumah dan tunggu aku. Panci mana yang harus digunakan untuk merebus hotpot? Kamu itu sangat bodoh. Bagaimana jika aku tidak ada di sisimu? Aku tidak mungkin membiarkanmu meninggalkanku. Seumur hidupmu, kau hanya boleh bersamaku.
Orang bodoh seperti apa yang akan meninggalkanmu? Aku mencintaimu. Sudahlah, jangan bicara lagi. Aku hampir sampai rumah. Baiklah, aku akan menunggumu pulang. Bagaimana keadaan di sana? Belum selesai? Tenang saja, Nona Lin. Kami sudah mengawasinya. Tuan Wu, ada yang mengintai Nona Su. Cepat selamatkan dia. Ah, kakak. Kakak, kau tidak apa-apa? Kau bangunlah. Bagaimana? Aku akan membantumu berdiri. Tidak apa-apa, lagi pula. Tuan Kuo, halo. Apakah ada kabar dari Xiaoyan? Saya sudah memeriksa CCTV di sepanjang jalan. Terlihat mobil manajer Su menuju arah pinggiran kota. Setelah itu masuk ke area yang tidak terjangkau CCTV. Lanjutkan penyelidikan, jika ada kabar segera laporkan padaku. Nona. Pasti kau telah menyinggung seseorang. Kau juga tahu. Aku juga dibayar orang untuk menyelesaikan masalah. Kalau mau disalahkan, hanya bisa menyalahkan nasibmu yang buruk. Pelacur murahan. Gadis kecil, kau berani menendangku? Silakan saja. Aku malah semakin bersemangat. Ah. Aduh. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Jangan mendekat. Sial, aku terluka. Jangan mendekat. Kau terluka. Biar aku saja. Xiaoran, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mari kita pulang. Su Xiaoran. Aku akui. Awalnya aku tertarik padamu. Karena hanya kamu yang bisa menyentuhku. Saat itu aku masih belum yakin dengan perasaanku sendiri. Tapi malam ini, aku sudah yakin padamu. Yakin tentang apa? Saat kau menghilang, aku hampir gila karena khawatir. Kau dalam bahaya. Aku ingin sekali membunuh preman-preman itu. Baru malam ini aku yakin bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu. Su Xiaoran, jangan pernah tinggalkan aku. Ayah. Terima kasih telah mengantarku pulang. Xiaoran, aku ada yang ingin kukatakan padamu. Hanya kamu yang ada di hatiku. Berikan aku kesempatan. Terima kasih. Ah, salah. Seharusnya aku meminta maaf padamu. Orang yang kucintai adalah Gu Jinyun. Kuo Jingyu. Kau semakin keterlaluan. Bisa mendengar pengakuanmu langsung. Bagaimana aku bisa tidak keterlaluan? Karena kau sudah mendengarnya. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Duduk. Baiklah. Aku akui. Awalnya karena beberapa ciuman itu, aku melihat banyak gambaran tentang masa depan kita. Awalnya aku hanya ingin mewujudkan masa depan yang sudah ditentukan itu. Tapi ketika aku dianiaya, yang membelaku adalah kamu. Ketika menghadapi bahaya, yang melindungiku pun kamu. Wu Jinyu. Aku berharap di masa depanku selalu ada kamu. Kali ini kamu melihat apa lagi? Itu tidak penting. Aku baru-baru ini menyadari sesuatu. Apa itu? Masa depan itu tidak mutlak. Tapi saat ini pasti nyata. Xiaoran, Xiaoran, ada apa denganmu? Xiaoran, jangan menakutiku. Hei, kau ngapain? Hati-hati di perusahaan ini. Di perusahaanku sendiri. Dan mencium pacarku sendiri. Siapa peduli?
HMPH. Coba lihat lagi, nanti ku beri pelajaran padamu. Aku sangat menginginkannya. Hahaha, Kak Yu. Kak Li, kau tidak tahu cara mengetuk pintu? Ya, Tuan Gu. Aku masih ada kerja. Aku pergi dulu ya. Xiaoran, malam ini aku ingin makan hotpot di rumah. Akan kuberi kamu beli. Kakak ikan ini terlalu licik. Kakak ikan. Akhir-akhir ini tidak begadang lagi. Kenapa masih mimisan? Semua pemeriksaan kesehatan Tuan Lu normal. Dia bahkan lebih sehat dari orang biasa. Gu Qingyun sehat. Yang paling sakit bukanlah dia. Saya. Bibi, aku tidak apa-apa, kan? Ini tumor ganas, kan? Aku sarankan kau segera dirawat inap. Jika kondisinya buruk, mungkin hanya tersisa 3 bulan. Langit benar-benar suka bercanda. Lalu apa gunanya bisa melihat masa depan orang lain? Aku bahkan tidak tahu kalau aku sendiri sedang sakit. HMPH. Halo. Xiaoran. Aku sudah membeli banyak bahan makanan. Kau panaskan air di rumah dan tunggu aku. Panci mana yang harus saya gunakan untuk memasak panci panas ini? Kau itu sangat bodoh. Bagaimana jika aku tidak ada di sisimu? Aku tidak mungkin membiarkanmu meninggalkanku. Seumur hidupmu, kau hanya boleh bersamaku. Orang bodoh seperti apa yang akan meninggalkanmu? Aku mencintaimu. Sudahlah, tidak usah bicara lagi. Aku hampir sampai rumah. Baiklah, aku akan menunggumu pulang. Bagaimana keadaannya di sana? Belum selesai? Tenang saja, Nona Li. Kami sudah mengawasinya. Tuan Gu, ada yang mengawasi Nona Su. Pergi dan selamatkan dia. Oh, kakak. Saudaraku, kamu baik-baik saja. Bagaimana Anda bangun? Saya akan membantu Anda. Apakah tidak apa-apa? Halo, apakah ada berita tentang Su Xiaoran? Saya memeriksa pengawasan di sepanjang jalan. Terdeteksi kereta pasukan Soviet menuju arah pinggiran kota. Kemudian memasuki jangkauan alat pemantauan. Terus selidiki, jika ada kabar segera laporkan padaku. Nona, kau pasti telah menyinggung seseorang. Kau tahu sendiri. Aku juga hanya bekerja sesuai bayaran, menyelesaikan masalah orang lain. Kalau mau disalahkan, hanya nasibmu yang buruk. Berani sekali menendangku. Semakin kau seperti ini, aku semakin bersemangat. Aduh. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa. Jangan mendekat. Sialan, kalau aku melukaimu, kau berani mendekat.
Kau terluka. Aku terlambat. Xiaoran, mulai sekarang aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Mari kita pulang. Su Xiaoran. Aku akui, awalnya aku tertarik padamu. Karena hanya kau yang bisa menyentuhku. Saat itu aku masih belum yakin dengan perasaanku sendiri. Tapi malam ini aku yakin tentangmu. Yakin tentang apa? Saat kau menghilang, aku hampir gila karena khawatir. Kau dalam bahaya. Aku ingin sekali membunuh preman-preman itu. Malam ini aku baru yakin bahwa aku tidak bisa meninggalkanmu. Xiaoran, jangan pernah tinggalkan aku. Ayah. Ibu guru. Kau datang. Aduh, terlambat. Terlambat, maaf. Aduh. Keponakan kecil ini. Kau. Beliau ini adalah ibu guru. Nyonya. Selamat. Selamat. Silakan perkenalkan. Ini istri saya. Dia istri saya. Anak bapak bukan dia. Saya salah menuduhnya. Bagaimana kau bisa yakin bahwa apa yang kau lihat itu benar-benar masa depan yang nyata? Ya. Semua yang kulihat hanyalah potongan-potongan. Bukan hasil akhirnya. Terima kasih telah mengantarku kembali. Xiaoran, aku ingin bicara padamu. Di hatiku hanya ada kamu. Berikan aku kesempatan. Terima kasih. Orang yang kucintai adalah Kuo Jingping. Xiaoran. Ada apa denganmu? Xiaoran, jangan menakutiku. Dua. Xiao Ai, kau apa? Bagaimana perasaanmu? Maaf ya. Sudah membuatmu khawatir. Kenapa kau sakit tidak memberitahuku? Apakah kau melihat sesuatu saat sebelumnya membawaku ke rumah sakit untuk pemeriksaan? Aku melihat kita berdua di rumah sakit. Lampu ruang operasi menyala. Kukira yang sakit adalah kamu. Tapi untungnya yang sakit adalah aku. Lebih baik aku yang sakit. Xiaoran.
Aku pasti tidak akan membiarkanmu kenapa-napa. Apapun harganya. Aku pasti akan mencari orang untuk menyembuhkanmu. Pelayan. 1 botol lagi. Kita sama-sama orang yang patah hati. Mau minum bersama? Apa kau benar-benar ikhlas? Maksudmu apa? Aku bisa membantumu mendapatkan Susia Olan. Katakan. Bagaimana cara kerjasamanya? Kalian semua adalah dokter-dokter terbaik di dunia. Penyakit Su Xiaoyan bergantung pada kalian. Sel kanker nona Su sudah menyebar. Pengobatannya sangat sulit. Ya, kasus penyembuhannya tidak banyak. Terlepas dari metode apa yang kalian gunakan, kalian harus menyembuhkannya. Tenang, kami akan melakukan yang terbaik untuk menyembuhkan nona Su. Kami akan berusaha keras untuk merumuskan rencana yang paling aman. Aku tidak mau hanya berusaha. Aku mau tanpa kesalahan sedikit pun. Dokter bilang, ini penyakit kecil. Kau tidur sebentar, besok penyakitnya akan sembuh. Berapa persentase keberhasilan operasinya? Bye. Anda memiliki perut yang buruk. Makan tepat waktu. Jangan makan dan mundur jika Anda tidak bisa tidur di malam hari. Mungkin Anda akan bangun lebih awal. Lama-lama waktunya akan berbalik. Kau itu presiden besar sekali. Jangan mengerjakan semua hal sendiri. Serahkan saja pada bawahanmu. Kau pasti sudah kehabisan akal, ya? Dengar ya? Tenang saja. Semangat! Tidak apa-apa, sudah. Operasinya pasti akan berhasil. Ini, jangan tegang. Siapkan anestesi. Siap. Masukkan. Masukkan. Kau sudah sadar, ya? Ikan mas.
Perutku lapar. Lalu, kamu ingin makan apa? Aku ingin makan sesuatu yang manis. Kamu ingin makan yang manis ya? Aku sudah menyiapkan semuanya kok. Bagaimana? Cukup manis? Kau mau aku mati karena gemuk, ya? Makanlah lebih banyak lagi. Kau terlalu kurus sekarang. Akan kuambilkan yang terbesar untukmu. Bagaimana? Enak, ya? Jangan bergerak, ya. Belum habis. Sebentar. Kau sudah beberapa hari ini menemani aku tanpa mandi? Ada apa? Rambutnya belum dicuci, ya? Selamat siang, Pak. Tolong cuci rambutnya, Bu. Baik, Tuan. Silakan duduk dulu. Ada apa? Prosedur rawat inap sudah saya urus. Untuk merayakannya, saya akan mengajakmu ke suatu tempat. Kemana? Setelah kau dirawat inap begitu lama, masih banyak pekerjaan yang tertunda. Urusan pekerjaan, jangan dipikirkan dulu. Yang belum diurus, jangan diurus. Ini pertama kalinya aku melihat bos yang punya permintaan seperti ini. Aku juga punya permintaan lain. Benarkah? Kencan denganku. Bagaimana dengan dokter? Operasi Nona Su cukup lancar. Tapi masih perlu observasi lebih lanjut. Nanti kau bisa menjenguknya di ruang perawatan. Terima kasih, dokter. Aku di sini. Tidak apa-apa kok. Ku beritahu kau. Tadi aku sangat berani. Tidak menyangka kau menungguku di luar. Aku sama sekali tidak merasa kesal. Bukankah aku sudah bilang, kau akan sembuh setelah tidur sebentar. Kau. Sekarang yang kau butuhkan adalah istirahat. Dokter sudah berpesan khusus. Tidur lagi sebentar, ya. Aku akan menemanimu, ya. Ganti. Ganti-ganti. Ganti-ganti. Ganti yang bergaya. Bagaimana dengan gaun itu? Ganti lagi. Jika kau ingin bergembira malam ini. Yang ini jangan. Sisanya semua bungkus. Lihat yang ini. Ambil. Kali ini bagus. Kuoki. Yang ini jangan. Yang ini, ambil. Ada apa? Tidak apa-apa, tadi aku lapar. Kalau begitu, aku akan mentraktirmu makan besar. Ayo. Kecuali jika aku melihatnya dengan mataku sendiri. Kalau tidak, apapun yang terjadi, aku akan tetap percaya padanya.
Apa? Suka? Suka. Aku suka semuanya yang kau siapkan untukku. Kalau kau suka, aku senang. Jingyu, terima kasih. Aku sangat bahagia hari ini. Rasanya seperti aku sedang bermimpi. Terima kasih atas semuanya yang kau siapkan untukku. Sebagai pacarku, memberikan kejutan kepada pacar memang seharusnya begitu. Tapi jika kau benar-benar ingin berterima kasih padaku. Ada apa? Aku sudah memesan kamar dengan pemandangan laut untuk malam ini. Nanti kau bisa belajar dengan giat. Yang mana yang tulus? Aku juga sudah menyiapkan satu lagi. Masih ada lagi. Saya juga sudah menyiapkan contohnya. Ada lagi? Ini. Presentasi perusahaan untuk kuartal ini. Semuanya saya yang mempersiapkan. Gambar desain ini. Sudah pernah saya lihat. Ini produk baru kuartal berikutnya. Jawabannya setengah benar. Tapi yang ini berbeda. Apa yang berbeda? Yang ini, namamu ada di sini, khusus untukmu. Cantik. Pulang. Nona Lin dan Tuan Gu menghabiskan banyak uang untuk Su Xiaoran. Tidak hanya menyewa seluruh pusat perbelanjaan barang mewah, tetapi juga menyewa villa tepi pantai, dan memesan makan malam romantis dengan Lilin, serta memberinya kalung. Baiklah, aku mengerti. Song Xiaoran, wanita jalang itu. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Tolong bantu saya satu hal. Tepuk tangan, silakan MC. Kemana Abu, kok kainnya tidak ada? Kain ada urusan. Dia di belakang. Terima kasih atas kehadiran teman-teman media. Hari ini adalah konferensi pers perilisan produk perhiasan baru kuartal berikutnya dari Grup Du. Sebelum mengumumkan produk baru, mari kita undang juru bicara kita, model terkenal, Nona Lin Xiu. Saya sangat senang menjadi juru bicara Gucci Jewelry. Selama ini saya selalu sangat menyukai Gucci Jewelry. Saya juga berharap kalian semua kedepannya dapat lebih banyak mendukung Gucci Jewelry. Selanjutnya Nona Lin Xiu akan mengenakan perhiasan terbaru Gucci Group untuk musim berikutnya. Koleksi Cui Guan yang baru. Mari kita nantikan dengan penuh harap. Silakan Nona Lin Xiu membuka tirai. Perhiasannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Perhiasannya? Perhiasannya? Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah perhiasan grup Hi benar-benar hilang? Silakan grup Hi memberikan penjelasan. Berikan penjelasan. Jelaskan. Perhiasan milik grup Gu nilainya sangat tinggi. Tetapi baru saja raib tanpa jejak. Setiap orang yang hadir dicurigai. Sekarang cara terbaik adalah dengan menutup tempat ini dan melakukan penggeledahan. Mohon kerjasamanya. Nona Lin, apa yang kau lakukan agak keterlaluan. Kalau sampai menyinggung media, ini tidak baik untuk cerita. Para sahabat media, kau terburu-buru sekali. Atau kau punya pertanyaan? Kau. Bukankah ini kalung Cui Guan? Bukan.
Jadi kau yang mencuri kalung itu? Bukan seperti itu. Ini kalungku. Kalungmu. Seri Cui Guan, nilainya sangat tinggi. Bisakah kau membelinya? Tolong Nona Su jelaskan asal-usul kalungmu. Apakah benar-benar memberikannya kepadamu untuk melihat perhiasan itu? Ya, lihat kalungmu. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Saya tidak punya. Maaf. Para wartawan sama sekali tidak menyangka bahwa Nona Su yang mencuri babi itu. Tapi, konferensi pers kita harus tetap berlanjut. Tenang semua, jangan panik. Lais, kau melakukan apa? Perhiasan kakak Jingyu, jijik. Para sahabatku yang cantik. Orang brengsek seperti ini berani mencuri perhiasan. Seharusnya aku sebagai duta merek tidak ikut campur. Tapi siapa tahu dia masih membawa barang curian lainnya. Kita periksa saja dia. Hei, kau menggelengkan kepala. Bukankah sudah datang? Hahaha. Siu, jangan berlebihan. Kalau begitu, maka ku peluk saja. Kalau begitu, maka ku peluk saja. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Biarkan aku pergi. Saya melihat siapa yang berani menyentuhnya. General Manager Gu. Jangan bergerak. Saudara Ziun. Anda di sini. Su Xiaoran mencuri perhiasan kami. Saya menangkap lubang. Ayo pergi. Maaf. Ini tidak ada hubungannya denganmu. Hari ini, semua orang yang telah menghina Xiaoran, grup Gu kami tidak akan pernah melepaskan mereka. Semua teman media hari ini, selama merekam sesuatu yang berhubungan dengan Xiaoran, hapus semua. Kalau tidak, dia tidak akan melangkah keluar dari sini. Dasar apa? Mengapa dia begitu semena-mena di masa lalu? Karena dia tunanganku. Kalung ini adalah perhiasan janji yang kudesain sendiri untuknya. Xiaoran, aku sudah bilang aku tidak akan membiarkan diriku terluka lagi. Tuan Lu, kami tidak menebak apapun barusan. Wu Jingyu, bagaimana kamu bisa? Mengapa aku tidak bisa? Su Xiaoran adalah satu-satunya wanita yang kukenal. Tuan Gu, orang ini sudah ditemukan. Bagaimana cara menghadapinya? Kalung ini bernilai puluhan juta. Cukup untuk membuatmu menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Pak Gu, tolong beri saya kesempatan. Nona Lin, tolong saya. Kau memanggilku untuk apa? Jika terjadi hal seperti ini lagi, seluruh keluargamu tidak ingin hidup lagi, ya? Bawa pergi. Pergi. Sekarang saatnya untuk memperhitungkan semuanya. Terserah. Ada apa di antara kita? Bapak salah satu. Aku lebih suka atas dasar hubungan baik keluarga kita. Bapak mau repot sedikit lagi. Jangan kira aku tahu aku salah. Saya umumkan bahwa grup Gu akan membatalkan kontrak juru bicara seumur hidup dengan Lin Xiu. Saya umumkan bahwa grup Gu akan membatalkan kontrak juru bicara seumur hidup dengan Lin Xiu. Ayah Qian, bagaimana kau bisa memperlakukan aku seperti ini? Aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri. Lagi pula, grup cerita milikku memiliki daftar media yang lengkap. Jika ada berita yang merugikan tunanganku tersebar, aku akan membuatnya lenyap dari seluruh industri ini.
Gu Jingyu. Karena kau begitu kejam, maka jangan salahkan aku. Bu, Ibu. Ada apa sampai marah-marah seperti ini? Tapi harus menjaga kesehatan, ya. Jingyu itu, semakin lama semakin tidak beradab. Dia bahkan sampai dengan seorang karyawan kecil di kantor, dan membuat kehebohan. Dia sudah mencoreng wajah keluarga kita. Bu, jangan marah lagi. Kakak Jingyu akhirnya menemukan seseorang yang disukainya. Aku juga benar-benar bahagia untuknya. Hanya saja. Bu, kau bilang. Kau tahu? Sekarang di luar sana ada banyak wanita yang mengandalkan sedikit kecantikan mereka, memilih korban yang lemah. Aku dengar beberapa hari lalu kakak Jingyu menghabiskan banyak uang untuknya. Wanita seperti itu tidak boleh diterima. Siu, ibu tahu kau telah menderita. Tenanglah, ibu pasti akan membantumu. Siu, di dekat sini baru saja buka restoran baru. Bagaimana kalau kita mencobanya? Baiklah. Ada apa? Tiba-tiba mengajakku keluar. Bukankah boleh mengajakmu keluar jika tidak ada apa-apa? Meskipun hanya teman biasa, seharusnya masih ada waktu untuk makan bersama, kan? Tentu saja boleh. Bukan itu maksudku. Sebenarnya, aku mengajakmu keluar karena aku melihat berita tentang kamu dan Gu Jingyu. Setelah memikirkannya, aku tetap harus menyerangmu secara langsung. Semoga kau bahagia. Terima kasih. Ah, Ibu. Bukankah itu pacar kakak Jingyu? Di seberang sana sepertinya Presiden Lu Group. Bagaimana mereka bisa bersama? Wanita ini benar-benar memiliki tubuh yang bagus. Membujuk Jingyu untuk bertunangan dengannya di depan umum saja sudah cukup buruk. Dia bahkan diam-diam bertemu dengan pria ini di sini, bertingkah seperti pengasuh laki-laki, di belakang Jingyu. Apakah ada kesalahpahaman di sini? Siu, jangan membelanya. Wanita seperti ini, aku tidak akan pernah mengakuinya. Aku pasti akan membuat Jingyu putus dengannya. Menantu perempuan Wu Renjin, kau tahu. Dari awal sampai akhir, hanya kamu satu-satunya. Bu, jangan marah. Mari kita makan. Xiaoran, kamu hanya akan makan di rumahku. Tidak perlu repot-repot. Tapi ini menentukan kesan pertama keluargamu padaku. Kita santai saja. Selama itu yang kupilih. Pendapat keluargaku tidak penting. Itu juga tidak boleh. Aku tetap harus berusaha keras. Agar kamu tidak terlalu kesulitan di antara keluargamu dan aku. Baiklah, terserah kamu. Yang ini bagus. Tolong bungkuskan untukku. Ya. Ayo. Ku beritahu ya. Nanti jangan gugup. Ibuku sebenarnya orangnya baik. Su Xiaoran, kamu bisa. Demi Guji, kamu juga harus menunjukkan penampilan terbaikmu. Bagaimana? Ibu sangat terburu-buru menyuruhku membawa Xiaoran kembali. Ada apa sebenarnya? Bu, ini. Di sini ada 10 juta. Ambil uang ini dan pergi secepatnya. Ibu, apa yang ibu katakan? Apakah aku belum cukup jelas? Wanita itu berusaha keras untuk bersamamu. Bukankah hanya karena uang? Ambil uangnya dan pergi. Bu, ini adalah hadiah yang telah kupilih dengan hati-hati untukmu. Ini adalah sedikit perhatian dariku. Sedangkan untuk 10 juta ini,
Aku tidak akan menerimanya. Ikan mas bagi saya tak ternilai harganya. Jadi 10 juta ini tidak akan saya terima. Aku juga tidak akan meninggalkan ikan mas. Baiklah. Rupanya aku meremehkanmu. Jinyu, hari ini aku tinggalkan dia di sini. Wanita seperti itu, aku sama sekali tidak akan mengizinkannya masuk ke pintu rumah keluarga Gu kita. Kau memilih keluarga ini atau dia? Aku tidak bisa memprediksi akhirnya nanti. Sekarang, akankah dia memilihku? Ikan mas. Bu, aku membawa Xiaoran ke sini hari ini untuk memberitahumu. Su Xiaoran adalah wanita yang kutetapkan untuk hidupku. Meskipun kau menentang, aku tidak akan berubah. Apa katamu? Aku susah payah membesarkanmu. Dia bahkan belum menjadi istriku. Kalian berdua sudah bersekongkol untuk membuliku. Bu, aku dan Xiaoran pasti akan berbakti padamu. Tapi aku juga punya hidupku sendiri. Karena sekarang ibu belum menerimanya. Maka tunggu sampai ibu menerimanya, baru aku akan membawanya pulang. Tidak. Ikan mas. Ikan mas. Ada apa? Aku tidak menginginkanmu. Karena aku bertengkar dengan ibumu. Aku tidak apa-apa, cepatlah kembali dan pujuk dia. Xiaoran dan aku bersama. Aku tidak ingin kau merasa sedih. Meskipun itu ibuku pun tidak boleh. Baiklah, aku tahu kau keluar rumah dan memikirkan aku karena kau mencintaiku. Tapi, karena aku sudah memutuskan untuk bersamamu. Kenapa Jingyu malah terpesona oleh wanita penggoda itu? Bahkan berani membantahku. Ini benar-benar membuatku sebagai ibunya sedih. Bu, semua ini adalah kesalahan Su Xiaoran. Jika dia benar-benar mencintai kakak Jingyu, mengapa tega melihat kalian ibu dan anak berselisih? Tetap saja Xiu yang menyayangiku. Kalian berdua tumbuh bersama sejak kecil. Mengapa anak itu tidak pernah menoleh kepadamu? Ibu. Beberapa hari lagi, akan diadakan pesta ulang tahun ibu. Aku ingin mengadakan pesta yang besar dan meriah untukmu. Nanti aku akan meminta kakak Jingyi untuk kembali dan meminta maaf padamu. Baiklah, terserah padamu. Kau datang? Ya. Ini apa? Ini undangan. Beberapa hari lagi adalah pesta ulang tahun ibuku. Pesta ulang tahun ibu mertuamu. Itu harus benar-benar dihargai. Terakhir kali aku memberikan kesan yang buruk padanya. Kali ini aku pasti akan menunjukkan penampilan yang baik. Beberapa hari ini aku dinas luar. Mungkin tidak bisa pergi. Sebenarnya kau tidak pergi juga tidak apa-apa. Bagaimana bisa begitu? Bagaimana mungkin tidak apa-apa? Aku ingin selalu bersamamu. Jadi aku juga ingin memiliki hubungan baik dengan ibu mertuaku. Ya, tenang saja. Aku pasti bisa melakukannya. Kalau kamu ada masalah, telepon aku. Mengerti. Jangan membuatku khawatir. Mengerti. Selamat datang, selamat datang. Kau cantik sekali hari ini. Terima kasih, terima kasih. Silakan minum banyak-banyak ya. Bersenang-senanglah ya. Bu, hadiah ulang tahun untuk ibu ini sudah kupilih dengan sangat hati-hati. Tunggu sebentar ya. Pasti akan kuberikan kejutan untuk ibu. Aku biasanya juga tidak suka ikut campur. Pesta ulang tahun ini semua kau yang urus. Masih memberikan hadiah juga ya. Tapi bisa melihatmu. Sudah sangat senang. Nyonya Lin si wanita kaya itu benar-benar menyukaimu. Akhir-akhir ini sibuk sekali. Aku sangat tersentuh setelah melihatnya. Sayang sekali aku tidak beruntung. Kakak Jingyun sudah punya pacar. Kalau tidak, aku benar-benar ingin menjadi keluarga denganmu. Tapi bisa menjadi Xiao Bei dan menemani paman. Aku sudah sangat senang. Xiu, jangan khawatir. Perempuan seperti itu. Aku sama sekali tidak akan mengizinkan dia masuk ke pintu rumah keluarga Gu kita. Selama aku masih ada. Aku pasti akan membuat Jinyu menikahimu dengan gemilang dan membawamu pulang ke rumah. Bu Gu, acara besar seperti pesta ulang tahun ibu. Mengapa Su Xiaoran tidak terlihat merayakan ulang tahun ibu? Menjadi menantu perempuan ibu, tampaknya ibu terlalu tidak kompeten. Ya. Mana ada mertua yang menunggu menantunya? Ya, benar sekali.
Perempuan yang tidak tahu malu dan mencari kenikmatan sesaat itu. Menggunakan wajahnya yang cantik untuk membodohi Jingyu. Suatu saat nanti aku pasti akan mengusirnya. Kau tahu ini tempat apa? Mau cari makan? Salah tempat, cepat pergi. Kau tahu ini tempat apa? Mau cari makan gratis? Salah tempat, pergi sana. Saya punya undangan. Oh, ini VIP tertinggi. Maaf, mata saya kurang awas. Nona, silakan. Sudah siap semua? Nona Yin, tenang saja. Semuanya sudah beres. Hari ini pesta ulang tahun ibu mertua. Di tempat yang dipenuhi orang-orang berpengaruh ini. Jika dirusak oleh Susia-oran, aku tidak percaya ibu mertua masih bisa menerimanya. Sudah bertanya pada ahlinya. Begitu orangnya sampai, segera angkat dia. Iya. Terima kasih semua telah hadir di pesta ulang tahun ibu mertua saya. Terima kasih ya, terima kasih. Nona Su, kesini. Saya asisten Nona Lin. Terakhir kali Nona Lin merasa sangat bersalah tentang kalung itu. Sekarang Ibu Gu sedang merayakan ulang tahun di sana. Saya akan mengantar Anda ke sana. Baiklah. Lin Xiu akan sebaik itu? Dia pasti sedang memainkan trik lagi. Selamat ulang tahun. Sayang, terima kasih Xiu. Nona Su, silakan ke sini. Ibu. Bukankah ini San Xiaoran? Dia datang untuk merayakan ulang tahunmu. Dia datang untuk apa? Dia sengaja datang untuk membuatku tidak senang, kan? Bu, maaf ya. Aku terlambat. Hari ini ulang tahunmu. Jin You sedang dinas luar. Aku sengaja membawa hadiah untuk merayakan ulang tahunmu. Penampilannya lumayan. Hanya saja pakaiannya agak terlalu sederhana. Ya, datang kencan dengan pakaian seperti ini. Tidak tahu apakah dia tidak mengerti aturan atau memang sengaja. Kau datang untuk apa? Apakah kau datang untuk mempermalukan keluarga kita? Bu, karena Nona Su sudah datang. Pasti dia juga datang dengan niat baik. Saya akan menunjukkan hadiah saya sebentar lagi. Misu pasti membawa hadiah juga. Atau mari kita tunjukkan bersama. Karena Misu ada di sini. Saya kira dia memiliki kesalehan berbakti ini. Saya akan menunjukkan hadiah saya sebentar lagi. Misu pasti membawa hadiah juga. Atau mari kita tunjukkan bersama. Bu, ini hadiah ulang tahun dariku untukmu. Suka, Bu? Oh, bukankah ini produk yang baru-baru ini dilelang? Tidak menyangka kau berhasil mendapatkannya. Ini kalung berlian antik. Pernah dipakai oleh putri kerajaan Inggris. Ini benar-benar luar biasa. Perhiasan sebaik apapun juga. Harus ada yang memakainya. Benar. Bibi memiliki selera yang tepat untuk perhiasan ini. Xiu ini memang perhatian. Bibi sangat menyukainya. Bibi suka, sudah cukup. Kalau begitu, mari kita lihat hadiah dari Nona Zhong. Ini. Bu, ini anting-anting yang dibuat langsung oleh seorang maestro internasional yang sudah pensiun, kenalan saya. Apa ini? Kau melakukan apa? Su Xiaoran. Kau sudah cukup lama mengikuti kakak Jingyi. Pasti sudah banyak uang yang kau dapatkan, kan? Hari ini pesta ulang tahun ibu. Kau hanya mengeluarkan anting-anting rusak ini? Kau tidak malu, ya? Apa yang bagus yang bisa dia berikan? Kau dan gadis liar itu, apa yang sudah kalian lihat di dunia ini? Ini bukan anting-anting biasa. Sudahlah, barang murahan yang tidak pantas dipamerkan. Barang rusak ini tidak akan kuambil. Cepat pergi dari sini. Yo. Bukankah ini Xiao kami berlari?
TN Li, Anda menghormati diri sendiri. Xiaoran sangat dingin begitu lama. Lepaskan apa yang Anda katakan. Mendengus. Tidak menandatangani kontrak untuk Anda terakhir kali. Masih ingat Barat? Kali ini kau harus melayaniku dengan baik. Proyek selanjutnya, kau pilih saja sesukamu. Jangan kau rusak reputasiku. Aku sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Kalau kau seperti ini lagi, aku akan melapor polisi. Sang Xiaoran, kau di depan umum seperti ini dengan laki-laki. Apakah kau pantas terhadap Jingyu? Kakak? Ya ampun, calon menantu grup Gu ternyata tidak bermoral. Apakah ini akan memengaruhi grup Gu? Su Xiaoran, di depanku. Kau berani seberani ini. Wenwu bukan seperti itu. Dia memfitnahku. Berhenti berpura-pura. Untuk menyenangkan Tuan Gu, tidak perlu sampai berbohong dengan mata terbuka, kan? Ah, maukah kau menceritakan kisah kita di tempat tidur kepada semua orang? Abao, cepat usir kedua orang ini. Kau berani memukulku? Kenapa kau memukulku? Kau gila. Kau. Tuan Li terkenal di industri ini karena berusaha keras melecehkan bawahan perempuannya. Ketahuan istrinya sedang berbuat mesum. Kata-kata orang seperti itu terlalu keterlaluan. Aku tidak peduli siapa yang mengirimmu. Cepat pergi. Su Xiaoran. Kita tunggu saja. Laki-laki itu siapa lagi? Apakah dia selingkuhan Su Xiaoran? Ah, dia sudah mengejar sampai sini. Berapa banyak sih topi hijau yang sudah dikenakan tuanku? Ada apa dengan wanita ini? Tidak bisakah kamu makan cukup di rumah? Bagaimana dia? Dia adalah presiden Lu Group. Wow, lagu rindu terlalu sulit. Bisa dua orang pada saat bersamaan. Tidak. Itu saja. Beraninya kamu. Lagi pula, di matamu aku hanyalah wanita yang akan melakukan apa saja demi uang. Lalu mengapa kau berpikir uang sedikit ini bisa menyuapku? Xiaoran, akhirnya kau jujur. Kau memang menggoda aku hanya karena uang. Kak Jingyu. Sungguh tidak tahu malu. Tuan Lin, kau menggunakan segala cara untuk mencoreng nama baikku. Bukankah itu untuk memaksaku pergi? Kau menuduhku tanpa bukti. Begitu banyak orang yang melihatnya. Jelas-jelas kau dan Tuan Li itu, bahkan dengan orang lain, memiliki hubungan yang rumit. Bagaimana mungkin itu palsu? Benar atau salah, kau sendiri yang tahu. Qin Yong berkata begini. Ingin membuatku meninggalkan Gu Jingyu? Jangan harap. Aku seumur hidupku tidak akan meninggalkan dia. Su Xiaoran, jangan berlebihan. Satpam. Cepat usir semua orang ini. Siapa yang berani menyentuhnya? Direktur Lu ini benar-benar sangat mencintai Su Xiaoran. Sudah putus masih melindunginya seperti ini. Kalau dikatakan mereka tidak ada hubungan apa-apa, tidak boleh dipukuli sampai mati. Orang yang lewat. Apakah Anda benar-benar ingin bahkan menginginkan reputasi untuk wanita ini? Meskipun dia tidak mendapatkan hatinya, tapi dia masih sahabatku. Bukankah ini Presiden Lu Group? Wow, lagu rindu terlalu sulit. Bisa dua orang pada saat bersamaan. Ah, ibu bukan seperti itu. Kalau tidak, aku dan kamu tidak apa-apa. Ibu. Xiaoran sama sekali tidak akan melakukan hal yang menyakiti Gu Jingyu. Ini bisa kubuktikan untuknya. Kau mantan pacarnya. Dengan apa kau membuktikannya? Kau bersama anakku dan juga berhubungan gelap dengan anak muda ini. Bukankah karena uang? Uang di sini tidak cukup untuk menjamin kebutuhan hidupmu hingga akhir hayat. Ambil uang ini dan tinggalkan anakku sekarang juga. Aku tidak bisa menerima uang ini. Kau berani melawan saya? Kau adalah ibu dari Gu Jingyu. Maka dari itu aku menghormatimu. Tapi kau tidak bisa ikut-ikutan menuduhku tanpa bukti dan mengerti situasinya.
谢谢。Xiaoran, maaf. Tadi itu mendadak. Aku terpaksa menebak. Kau tidak akan marah kan? Tentu saja tidak. Tetap saja, aku berterima kasih. Jika kau benar-benar menganggapku teman, jangan ucapkan terima kasih. Jika aku tidak salah lihat, anting-anting tadi sepertinya berasal dari tangan ahli permata internasional. Merekalah yang buta. Jangan kau pikirkan. Bagaimana kau bisa menemukannya? Kau tahu. Keluarga Lukami selalu terlibat dalam kegiatan lelang amal. Koleksi macam apa yang dapat dibedakan di mata saya sekilas? Anda seharusnya tidak punya waktu untuk mendapatkan koleksi ini. Pelacur kecil. Ini akan tiba di pelelangan tahunan pasar. Apakah Anda tahu? Ini penting bagi kami. Anda akan melakukannya sebelumnya. Kali ini panitia masih berharap kau yang mengurusnya. Kurasa. Bisakah kau kembali membantuku? Tapi sekarang aku. Xiaoran, tadi kau juga melihat. Orang-orang itu sangat dekat denganmu. Ini juga kesempatan bagus untuk menunjukkan dirimu di depan orang tuamu. Aku tidak bisa memutuskan hal-hal ini sekarang. Baiklah, aku akan kembali dan membicarakannya dengan Jinyu. Bagus juga, aku juga akan mengobrol dengan Tuan Gu. Lelang kali ini akan ditangani bersama oleh kedua perusahaan kita. Ya. Astaga, Ibu. Aku sudah tahu tentang acara pesta itu. Terlepas dari sikapmu, Su Xiaoran adalah wanita yang kupilih. Ah, sudahlah. Jangan bicara lagi, aku tutup teleponnya. Kapan kamu datang, ikan mas? Ibumu bagaimanapun juga peduli padamu. Kamu tidak ingin karena ini merusak hubungan kalian, kan? Tidak akan. Brengsek bermargali itu akan kuurus. Tenang saja, mulai sekarang aku akan selalu melindungimu. Dan mulai sekarang, jauhi anak itu, Luran. Kau lihat apa lagi? Tidak akan kukatakan, Terima kasih kali ini, Nana. Kalau begitu, aku akan mengikuti pengaturan master. Bagus sekali, Xiaoran. Dengan bantuanmu, pasti akan lebih efisien. Lebay, ini tugasku. Oh, sudah tidak pagi lagi. Ada restoran baru di dekat sini. Aku belum sempat mencobanya. Bagaimana kalau kita pergi bersama? Tapi aku masih. Kerja sama kita baru saja dimulai. Tidak mungkin hanya karena punya pacar aku tidak boleh makan sekalipun, kan? Baiklah, ayo pergi. Ah, ada apa dengan manajer Lee? Lihat, aku tidak akan menggambarnya lagi. Seluruh pencahayaan ini. Bagaimana menurutmu? Baik, bisa. Besok kita kerjakan seperti ini saja. Baiklah, pulanglah lebih awal dan istirahat ya. Baik, terima kasih. Ayo pergi. Pergi saja. Terima kasih atas kerjasamanya kali ini. Kerjasama yang menyenangkan. Kak, aku sudah pulang. Kenapa kamu minum banyak sekali sendirian? Apakah membukanya akan lancar? Hari ini komunikasinya sangat lancar. Kencan dengan Luran sangat mirip. Mengikutiku. Kau yang menipuku. Aku tidak ingin kau salah paham. Jadi aku tidak ingin aku salah paham.
Jika kau benar-benar tidak ingin aku salah paham. Sejak awal kau tidak akan bekerja sama dengan orang asing. Jika kau benar-benar tidak ingin aku salah paham. Aku seharusnya tidak pergi bersamanya. Lebih seharusnya tidak berbohong padaku. Aku tidak akan kabur denganmu saat mabuk. Aku akui aku salah karena berbohong. Kau bilang kau. Bukankah kau seharusnya lebih membedakan urusan pribadi dan pekerjaan? Hubunganku dengan Luran sangat bersih. Aku merasa tidak bersalah. Xiaoran sudah sampai rumah? Kau minum alkohol. Aku agak khawatir. Tadi seharusnya kau tidur di sini. Lain kali aku tidak akan membiarkanmu pulang. Suyang orang. Halo halo. Kau. Di mana? Tapi jangan sampai Jerry salah paham. Aku masih ada rapat. Nanti setelah selesai aku pulang. Kau makanlah dulu. Baik. Kalau begitu, pulanglah lebih awal. Maaf ya. Maaf. Bangun. Halo. Kakak Jingyu tidak membohongimu, kan? Kukatakan padamu kebenaran tentang hubungan Su Xiaoran dan Luran yang tidak jelas. Kau pergi saja dengan senang hati. Aku percaya Xiaolan. Urusan kami tidak perlu kau pusingkan. Xiaoran sudah sampai rumah? Kau minum alkohol, aku tidak terlalu tenang. Tadi kau seharusnya tidur di sini saja. Lain kali aku tidak akan membiarkanmu pulang. Inikah yang kau sebut tanpa beban hati? Su Xiaoran. Sebelumnya aku sudah mengatakan padanya bahwa hubungan kita tidak mungkin. Aku sudah menjelaskan semuanya padanya. Sudah selesai. Kamu mundur dari proyek kali ini. Aku akan memperkenalkan orang lain. Wu Jingyu. Bisakah kamu tidak terlalu emosional? Aku emosional? Kamu tidak mau mundur dari proyek. Apakah karena kamu ingin kembali menjalin hubungan dengan mantan kekasihmu? Tidak ada suara tembakan. Lalu bagaimana? Baiklah, kalau begitu aku bertanya padamu. Kau sebelumnya berjanji padaku untuk membuat Lin Xiu benar-benar keluar dari departemen. Tapi sekarang, model di pelelangan kali ini masih dia. Bisakah kau membuatnya keluar? Kau sebelumnya berjanji padaku untuk membuat Lin Xiu benar-benar keluar dari cerita. Tapi sekarang, model untuk lelang kali ini masih dia. Bisakah kau membuatnya mengundurkan diri? Kau membuatku meredakan kerusakan teknis. Tapi pemilik toko ini harus dimasukkan. Anggap saja sebagai kejujuran. Baiklah, aku mengerti. Lin Xiu tidak akan mundur dari lelang kali ini. Maka aku akan memberitahumu. Aku tidak mungkin mundur dari proyekmu kali ini. Saat itu Liao memang menunjukku untuk ikut lelang. Lelang ini. Pasti. HMPH, sebentar lagi dia akan jadi bahan tertawaan. Hei, kau tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Hei, Tuan Gu. Gu Jin. Jangan salah paham. Aku tidak ingin kau bertemu orang kecil seperti ini. Kau siapa sebenarnya terhadap Xiaoran? Urusanku dan Xiaoran bukan urusanmu. Aku tahu kau marah. Silakan marah padaku saja. Kau tiba-tiba ingin pergi? Maksudnya apa? Tuan Wu, kau benar-benar salah paham. Ada apa-apa, bicarakan saja pelan-pelan.
Baiklah, akan kuberitahu. Jangan bercanda, aku masih harus bekerja. Kerjamu itu seperti berpelukan dengannya. Jangan membuat pacarku menderita seperti ini. Xiaoran, kau juga sebaiknya sedikit bicara. Ini semua kesalahpahaman. Aku tidak ingin kalian berdua menderita karenaku. Luran, maaf ya. Urusan antara aku dan Gu Jingyun, terserah. Selama itu kamu, tidak masalah. Apakah semuanya sudah siap? Saat ini perkembangannya lancar. Asalkan ada uang jaminan, dia akan menurut. Panggung selanjutnya terserah kepada Tuan Lu. Semoga kau dan aku mendapatkan apa yang kita inginkan. Setelah bekerja keras selama ini, kalian semua benar-benar telah bekerja keras. Semoga malam ini bisa memberikan hasil yang baik. Jangan takut, sudahlah. Kalau begitu, mari kita mulai bekerja. Ya, ayolah. Anda sibuk dulu dan kemudian. Terima kasih atas kerja keras Anda. Menyembah kopi gigi Tuhan, terima kasih. Cantik. Ya, ayo pergi. Xiaoran, ada apa denganmu? Kecil dan kecil. Xiaoran. Bahkan jika kau menyalahkanku dan membenciku, itu lebih baik daripada kau sama sekali tidak mempedulikan aku. Dia adalah seorang desainer. Arsitek, hai. Kalian tadi melihat San Xiaoyan, kan? Para desainer kalian kenapa belum datang juga ya? Tunggu sebentar lagi, kami akan segera datang. Adalah milik kami. Cahaya di sana, termasuk lampunya, cukup terang. Pameran perhiasan akan segera dimulai. Apakah kau sudah bertemu Su Xiaoran? Aku sudah bertemu dia sebelumnya di belakang panggung. Setelah itu aku tidak bertemu dia lagi. Kau urus saja pekerjaanmu dulu. Nomor yang Anda tuju sementara tidak dapat dihubungi. Mohon. Saudara Yu. Mengapa Su Xiaoran tidak melihat Anda? Tunggu sebentar, gadis Liu akan dipamerkan. Kita perlu menyelesaikannya bersama. Dia masih perlu meringkas pernyataannya. Ini ledakan malam ini. Kemana dia? Orang yang bertanggung jawab, pergi. Tampilan final. Kau yang merangkum pembelaan. Aku harus memastikan lelang perhiasan ini berjalan lancar. Kau sedang apa? Ah. Ah. Lepaskan aku. Kau jalan kecil. Kau akan masuk penjara. Aku mencintaimu. Apa yang bisa diberikan Lu Jingyu padamu, aku juga bisa memberikannya. Di mana aku kalah darinya? Kau lepaskan aku. Jangan lepaskan. Lepaskan. Lepaskan aku. Ah. Dengan hormat, Bapakku. Terima kasih atas partisipasi Anda semua dalam acara lelang perhiasan ini. Berikutnya adalah barang pamungkas kita. Kami akan menampilkan karya terbaik dari perancang terkenal internasional, Liao. Silakan disambut, supermodel internasional kita, Nona Lin Xiu. Tetap saja demam. Yang kumiliki hanyalah
Tak ada bagian dariku. Hilang. Padahal aku tidak melakukan apapun. Kau bahkan tidak percaya padaku. Ayo. Uang bukan masalah. Biar aku bersenang-senang. Merpati giok. Kau hanya boleh menjadi milikku. Bodoh. Aku jelas tidak melakukan apapun. Kau bahkan tidak percaya padaku. Hei, wanita cantik, sendirian ya? Kau siapa? Aku traktir minuman, ya? Aku tidak butuh teman minum. Lepaskan aku. Hujan deras sekali. Ke rumahku saja. Ke rumahmu minum sesuatu. Hahaha, kau memang berpikir indah sekali. Aku sudah bilang. Aku suka. Ayah seharusnya akan pergi. Kalau begitu, apakah kau terluka? Tidak apa-apa. Xiaoran, kau tahu tidak betapa bahayanya seorang diri di luar malam-malam begini? MPH. Lalu kenapa kau ada di sini? Siri. Antar kau pulang. Kakak Yu, kau sudah bangun? Kenapa kau di sini? Kenapa aku di sini? Kau sendiri tidak tahu? Tidak mungkin aku menyentuhmu semalam. Maksudmu apa? Atau jangan-jangan kau tidak mau bertanggung jawab padaku? Kau mungkin tidak tahu, aku alergi terhadap wanita. Kau sentuh aku sedikit saja, kau akan sangat menderita. Mungkin. Lalu bagaimana dengan Susia orang? Dia berbeda. Dia berbeda bagaimana? Kakak Yu. Aku tidak percaya kau sama sekali tidak memikirkan aku. Lin Xiu. Kau memiliki latar belakang keluarga yang baik. Aku sudah berulang kali menahan diri terhadapmu. Jika kau terus-menerus mengganggu aku, jangan salahkan aku jika aku marah. Jing Yu. Ini cuti. Laporkan, kau tidak perlu datang akhir-akhir ini. Aku tahu kau masih marah padaku. Tentang masalah lelang, aku memang bertanggung jawab. Tapi aku tenang hati terhadap orang-orang yang tidak kukenal. Percaya atau tidak, aku akan membuktikannya padamu.
Tuan Lu memang hebat ya. Bebek yang sudah di tangan pun bisa terbang. Du Xiaoran memang kejam. Bagaimana kalau kali ini kita buat sesuatu yang mengejutkan? Bagaimana caranya? Baik. Kali ini Tuan Lu harus sedikit bersabar dulu. Halo Roran, sekarang dia ada di tanganku. Jika kau tidak ingin dia kenapa-napa, jangan cari Lin Xiu lagi di kemudian hari. Kau sedang merencanakan apa lagi? Kedatangannya sekarang sudah kuselidiki. Jelas kau dan Luran berkomplot untuk menjebakku. Dasar kamu, kenapa kau pikir aku akan kembali lagi? Mau datang atau tidak, terserah kamu. Kalau Luran kenapa-kenapa, semuanya salahmu, ya. Kau apakan dia? Su Xiaoran. Kau masih mudah ditipu seperti dulu. Konferensi pers terakhir beruntung bagimu. Kali ini, nikmati saja. Kau melakukan apa? Lepaskan aku. Kemarilah kau. Ayah Kowon. Kenapa kau ada di sini? Tentu saja untuk membantumu memulihkan keyakinanmu. Ya, permaisuri. Kau tahu, Wang Xiu, kau juga akan menanggung akibatnya. Kakak Yun Feng. Kakak Yun Feng. Kau gila, Kakak Yun Feng, kau gila. Kuo Xiaoyun. Kuo Xiaoyun. Kuo Jingyu. Kuo Jingyu. Orang yang lewat, bangun. Orang yang lewat. Xiaoran, kau datang. Orang yang lewat. Orang yang lewat. Orang yang lewat. Bangun. Orang yang lewat. Ah. Lepaskan aku, Xiaoran. Ah. Lepaskan aku, Xiaoran. Ah. Ah. 그리워서 너무도 보고 싶어서 아프다 이제서야. Begitu bangun, aku melihatmu tidur di kamar. Jingyu. Aku dan orang jahat itu tidak ada hubungan apapun. Aku tidak mengizinkan kalian menghitung-hitung aku. Aku terencana penjualan lelang kita terbongkar. Aku bukan orang yang kalian cari. Aku tahu semuanya. Aku dan kamu tahu semuanya. Sebelumnya aku sengaja mengabaikanmu. Karena aku tidak tahu apa yang kau lakukan. Setelah itu aku sebenarnya ingin melakukan penyelidikan sendiri.
Tapi aku tidak menyangka itu akan membuatku percaya bahwa kau mempertaruhkan nyawamu. Jika kau tidak mengirimiku pesan itu, aku benar-benar tidak akan pergi. Karena aku tahu, bahkan jika hanya ada bahaya 1-10-000, kau akan datang membantuku. Baiklah. Mengapa Nona Lindi? Nona Lin Xiu. Apa hubunganmu dengan Tuan Lu? Siapa kalian? Apakah ini akhir kehidupan? Kembali, jangan merekam, jangan merekam, jangan merekam. Lepaskan, ku beri pelajaran. Ku bilang padamu. Jangan merekam. Jangan merekam. Lin Xiu sekarang juga sudah kehilangan reputasinya. Aku melihat banyak merek besar memutus kontrak dengannya. Karir Pan Yusin bisa dibilang hancur. Bukan hanya itu. Grup Lu menghadapi dampak negatif opini publik yang serius. Keadaan benar-benar runtuh. Menghadapi kebangkrutan juga hanya masalah waktu. Jika bukan, kau bahkan tidak berani membayangkannya. Tidak ada jika-jika. Xiaoran, ini semua ulah Lin Xiu. Dia sendiri memintanya. Dia membingkai Anda lagi dan lagi. Ubah semua peringatan saya. Karena itu, kita hanya bisa memperlakukan tubuh orang lain dengan cara mereka sendiri. Tapi sekarang tidak apa-apa. Tidak ada yang akan menghentikan kita untuk bersama lagi. Sebenarnya, ada yang lain. Di mana Anda mengacaukan bunga persik. Memang perempuan. Ibuku. Kau menggodaku. Aku sudah memesan tempat akhir bulan ini. Nanti kita makan bersama. Ada apa? Gugup? Dia seharusnya tidak akan membenciku lagi. Tidak akan, dia pasti akan sangat menyukaimu. Kau tidak akan membelikan dia sesuatu? Asyik? Sudah. Kalian mengirimi ini? Mereka membuatku sengsara begini. Aku tidak akan membiarkan ini begitu saja. Karena itu aku memutuskan. Karena kau begitu kejam. Baiklah, mari kita pergi ke neraka saja. Bu, izinkan saya menuangkan air untuk Anda. Makanan enak, boleh ya? Seperti ini. Mama marah, ya? Tidak, dia akan segera pulang. Ibu Suri mencari. Ibu Ratu saya. Ada apa denganmu, Ratu Ibu? Ibu Ratu, bangun. Ibu Ratu, kamu. Pesan itu dikirim oleh Anda. Apa yang harus dilakukan sekarang? Bawa orang itu terlebih dahulu. Maka kita harus menghitung total akun. Halo. Nomor yang Anda hubungi. Halo, nomor yang Anda hubungi sementara. Halo Xiaoran. Kenapa kamu belum datang? Lama tak jumpa. Sejujurnya, Xiaoran dan ibumu ada di tanganku. Kau sudah membuatku sengsara sekali. Sudah saatnya aku melawan.
Luran, jika kau berani menyentuh mereka sedikit saja, aku pasti akan membunuhmu. Sudah sampai tahap ini. Tuanku masih saja sekeras ini. Yang tidak pakai sepatu tidak takut. Yang pakai sepatu, coba saja. Luran, selama kau bisa memastikan keselamatan mereka. Apapun kondisimu, silakan. Aku hanya menunggu kalimat itu darimu. Siapkan 100 juta. Nanti akan kuberitahu tempat transaksinya. Apakah konfigurasinya sudah ditemukan? Tuan Gu, sinyalnya tidak terdeteksi. Kembali ke kantor dan suruh bagian keuangan menyiapkan uang. Berapa banyak? 1 miliar. Kau mau melakukan apa? Sing Er. Aku sangat mencintaimu. Tapi kau memperlakukan aku seperti ini. Coba tebak aku mau melakukan apa? HMPH. Lalu apa gunanya dia banyak bicara? Sekarang orangnya ada di tangan kita. Mau melakukan apa saja, terserah. Bu, bangun. Bu, apa kau tidak apa-apa? Susian, kau tahu apa yang paling aku benci darimu? Yaitu penampilanmu yang seperti ini. Dengan latar belakangmu seperti itu, apa kau pantas memasuki gerbang keluargaku? Lihatlah dirimu sendiri. Kau ini siapa? Ah. Cepat lepaskan aku. Lepaskan aku. Kalau tidak, anakku tidak akan melepaskan kalian. Siu. Cepat kemari dan bantu aku melepaskan ini. Yin Siu, kamu sedang apa? Tidak terlihat. Kau ini orang tua yang tidak berguna, bahkan anakmu sendiri pun tidak bisa kau atur. Kenapa harus ikut campur urusanku? Oh, jadi kalian ternyata sekelompok. Li Siu, aku salah menilai kamu. Ah, ada apa-apa? Serang aku saja. Kau mau berbuat apa? Aku seperti ini sekarang. Bukankah semua ini karena kau dan Gu Jinyu? Sudah saatnya membayar bunga. Kau mau berbuat apa? Kau berani mengulanginya? Ada apa-apa? Hadapi aku saja. Kenapa kau menyakiti orang tua? Berhenti memukul. Mendapatkanmu. Ini tidak mungkin. Anda membiarkan saya pergi. Anda membiarkan saya pergi. Jangan berjuang. Kalau tidak, saya akan membunuh yang abadi. Lan Er. Bagaimana kamu bisa seperti ini? Semua ini karenamu. Kau. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Kumohon. Lepaskan aku. Berhenti. Jangan seperti ini. Lepaskan. Aku akan menyuapimu. Berikan alamatnya padanya. Xiao Yu, pelan-pelan. Jinyu. Gu Jinyu. Di mana uangku? Uangnya sudah kubawa. Lepaskan dia, baru kukasih uangnya. Oh, iya. Ada satu hal yang lupa kukatakan padamu. 100 juta hanya bisa menebus satu orang. Tahu Tuan Gu.
Kau kejam. Uran, jangan berlebihan. Aku hanya perlu menekan tombolnya. Jangan. Kita semua akan hancur. Hahaha. Gu Jinyu. Waktu kamu tidak banyak lagi. Cepat pilih. Jing Yun. Kamu harus pergi bersama ibu mertua. Aku tidak butuh pertolonganmu. Aku selalu bersikap buruk padamu. Kau tidak perlu melakukan ini. Usiaku sudah sepuh. Aku akan tetap di sini. Kau pergi saja. Bu. Alasan aku melakukan ini. Karena aku mencintainya. Aku tidak ingin dia melakukan hal yang akan dia sesali. Semua salahku karena tidak mengenali orang dengan baik. Semua salahku karena sudah pikun. Jingyu, jangan dengarkan dia. Ibu belum pernah melihat apapun. Aku juga sudah cukup hidup. Cepatlah pergi ke Xiaoran. Kalau kau tidak pergi, diam dan jangan bergerak. Ibumu sudah melihat banyak hal. Aku juga sudah cukup hidup. Cepatlah pergi menemui Xiaoran. Kalau kau tidak pergi sekarang juga, diam dan jangan bergerak. Hahaha. Sungguh luar biasa. Lu Jinyu. Semua yang Anda layak dapatkan. Hampir selesai. Fu Tianyu. Saya kehabisan kesabaran. Pilih sekarang. Kapan? Tapi aku pasti akan menyelamatkanmu. Ini adalah bom tujuan ganda. Kau masih punya waktu 1 menit. Jin Yun. Cepat, suruh orang mengejarnya. Xiaoran terluka parah karena aku. Cepat selamatkan Xiaoran. Tenang. Pasti akan menyelamatkan Xiaoran. Halo, mobilnya sudah dikejar? Sekarang hanya tersisa dia sendiri. Maukah kau melakukan sesuatu yang ingin kau lakukan? Kalau begitu, aku tidak akan segan-segan. Jika kau tidak berhenti membuat kesalahan, Gu Jinyu tidak akan melepaskanmu. Lupakan saja. Su Xiaoran, Gu Jinyu, jika mereka benar-benar mencintaimu, tadi mereka akan menyelamatkanmu. Biarkan dia menikmati. Kau melakukan apa? Lepaskan aku. Lepaskan. Ini semua karena hutangmu padaku. Lepaskan. Kenapa kau datang? Lepaskan aku. Kakak masuk. Ayo. Kakak. Tanganmu tidak apa-apa kan? Aku tidak apa-apa. Kamu? Aku juga tidak apa-apa. Aku tahu kau pasti akan menyelamatkanku. Maaf, Xiaoran. Aku tidak akan membiarkanmu meninggalkanku lagi. Tangkap kedua orang ini. Serahkan pada polisi. Penculikan dan pemerasan. Habiskan sisa hidupmu di penjara. Bawa pergi. Husiuyu, kita tumbuh bersama sejak kecil. Bagaimana kau bisa melakukan ini padaku? Ayo, Xiaoran. Makan sedikit anggur. Terima kasih, Ibu. Manis atau tidak? Anda membelinya sangat manis. Bu, kamu juga makan. Anda mengambilnya sendiri. Bersenandung. Anda tidak melakukannya sebelumnya. Anda berat bau. Xiaoran, sebelumnya bibiku dibutakan matanya. Sekarang dari lubuk hatiku, sudah mengakui kamu sebagai menantu perempuan yang baik. Bibia. Silakan terima saja. Setelah tubuhmu sehat nanti, aku akan mempersiapkan pernikahan besar untuk kalian berdua. Terima kasih, Bu.
Kenapa masih memanggil Bu? Terima kasih, MA. Let me sing you to sleep. I'ma sing you to sleep. Lay your head. Kapan kamu akan menikahi seorang istri? Lihat betapa cemasnya kamu. Ini kan urusan penting dalam hidupku. Let me ease your mind. Sing it like na 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 na. Let me sing it like na. Suswan Ran. Datang ke kantorku sebentar.